Halo, apa kabar semua siswa Kumon Queens Park dan Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin membahas kembali tentang kemandirian. Menurut Bapak Ibu, warisan yang paling besar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita itu selain harta benda tentunya, apa ya? Kalau menurut saya, yang paling besar yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya itu adalah warisan tentang kemandirian, Bapak Ibu. Saya tidak ingin anak saya itu hanya bergantung kepada harta, karena kita tahu ya, harta itu kalau dikelolanya tidak dengan manajemen yang bagus, tentunya harta banyak apapun juga akan habis ya Bapak Ibu ya. Tetapi karakter, kemandirian, attitude atau sikap itu akan terus dibawa sampai menghadap gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya satu Bapak Ibu bagi saya, kemandirian anak dalam bersikap, aktivitas sehari-hari maupun dalam pelajaran sekolahnya itu sangat diperlukan, karena ini merupakan bekal karakter mereka menghadapi persaingan masa depan. Jadi bukan hanya nilai yang bagus, tetapi karakter atau attitude. Apakah anak-anak kita itu bisa bertahan dalam persaingan? Apakah anak-anak kita itu sanggup bangkit kembali ketika mengalami kegagalan? Nah, ini yang lebih penting. Kita lebih mengenalnya dengan istilah adversity quotient, kecerdasan tahan banting ya Bapak Ibu ya. Bukan lagi intelligence quotient yang dicari, bukan lagi emotional quotient yang diutamakan, tetapi saat ini perusahaan besar itu sangat mengutamakan adversity quotient dari calon karyawannya. Apa sih adversity quotient itu? Adversity quotient ini adalah kecerdasan atau daya tahan banting ya Bapak Ibu ya. Kalau jatuh atau gagal bisa sanggup balik nggak? Bisa langsung berjuang lagi nggak? Atau malah terpuruk, depresi, stres. Nah, kita perusahaan nggak mau kalau banyak karyawannya yang tidak sanggup menghadapi level of stressnya itu ya Bapak Ibu. Sehingga kan kalau di negara-negara besar itu banyak sekali, salah satunya negara di Jepang, banyak sekali karyawan-karyawan yang depresi, tidak sanggup dengan tekanan, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya seperti itu. Nah, itu sebabnya adversity quotient ini menjadi tolak ukur yang diutamakan oleh perusahaan-perusahaan besar dimanapun. Nah, bagaimana adversity quotient ini? Sama halnya dengan intelligence quotient Bapak Ibu. Nggak bisa langsung dalam semalam langsung dapat skor yang bagus. Adversity quotient ini erat kaitannya dengan rohani ya Bapak Ibu ya. Bagaimana, apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Sang Maha Pencipta, apakah dia juga punya dasar landasan agama yang kuat, kemudian apakah dia juga bisa punya prinsip, kalau misalnya sekarang gagal, besok harus bangkit, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi erat kaitannya juga dengan keinginan seseorang untuk selalu mencoba hal yang baru. Bisa dibentuk nggak? Bisa, sangat bisa kalau menurut saya. Kapan? Sedini mungkin. Bapak Ibu yang masih punya anak-anak usia prasekolah, sangat besar peluang Bapak Ibu untuk membangun atau membentuk adversity quotient yang baik bagi anak-anak kita. Kalau yang udah besar bagaimana? Apakah terlambat? Ya enggak juga. Tidak ada kata terlambat untuk hal atau mencoba hal yang baru ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi kalau anak-anak kita yang sudah SD bagaimana? Ya, kita harus mulai ngoyo. Artinya ya udah, ayo kita menanam yuk. Kita cari tahu selaku orang tua dan orang dewasa di sekitar anak kita, apa sih stimulasi-stimulasi yang bisa kita berikan untuk bisa membentuk adversity quotient anak-anak kita menjadi lebih baik.
banyak Bapak Ibu. Nah, salah satunya yang saya highlight, yang saya garis bawahi itu tentang kemandirian ya. Kemandirian ini saya lihat seringkali diabaikan bagi anak-anak kita, seringkali dianggap sepele, seringkali boleh ditunda ya Bapak Ibu, tanda kutip boleh ditunda. Artinya orang tua kecenderungannya aduh biarin aja lah, dia masih kecil, nggak usah dipaksain harus makan sendiri, biarin aja lah, kita suapin aja, kalau nggak kapan selesainya dia makan. Nah ini bahaya. Sikap toleransi dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak yang seperti ini justru akan membuat anak-anak itu tidak memiliki kemandirian secepat mungkin. Akibatnya anak-anak makin, apa kata orang, manja, kemudian selalu ingin berharap ada bantuan dari sekelilingnya, tidak mau mencoba sendiri, malas coba pasti Bapak Ibu, dan malas, aduh ini aku nggak tahu, jadi aku nggak bisa kalau mama nggak tolong, aku nggak bisa kalau belum diajarkan. Nah, sikap-sikap seperti ini yang sering kita dengar, terutama saya sering mendengar keluhan dari orang tua juga, anak saya tuh malas mencoba hal yang baru, Miss. Nah, anak saya itu kalau ada materi baru diajarin nggak sih? Kalau nggak diajarin nggak bisa loh, Miss. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Keuntungan Kumon, saya kaitkan dengan materi Kumon, metode Kumon juga ya Bapak Ibu. Metode Kumon itu sedini mungkin, sejak anak pertama kali masuk di Kumon, yang pertama kali diajarkan itu karakter yang baik, sikap belajar yang baik, seperti duduk di meja makan atau meja belajar, tidak leye-leye sambil nulis, tiduran di ranjang, itu bukan sikap belajar yang baik. Tangan kiri selalu menahan lembar kerja, tangan kanan selalu memegang alat tulis bagi yang tangan kanan menulisnya. Kalau yang tangan kidal bagaimana? Sama, ini menahan lembar kerja, yang kiri juga menulis. Enggak apa-apa, asalkan fokus mata pandangan tetap pada posisi yang tepat. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan soal sikap belajar yang benar. Kembali lagi Bapak Ibu, itu salah satu cara untuk membuat kemandirian anak itu dimulai. Dimulailah dengan sikap belajar yang benar dulu. Ketika sikap belajarnya sudah benar, maka kita baru bisa masuk ke pemahamannya. Kita proses pemahamannya, dia bisa memahami sendiri dengan kemampuannya sendiri, melihat contoh dan belajar dari contoh, bertanya seperlunya, mengklarifikasi jalan hitungannya benar enggak, Miss. Bukan berarti Miss saya harus diajarkan, saya baru ngerti. Lalu kemudian orang tua juga mendapat laporan, Missnya nggak pernah ngajarin, Missnya nggak pernah mau ngajarin. Memang iya Bapak Ibu, Kumon itu bukan seperti bimbel. Kita tidak langsung mengajarkan, tetapi kita punya cara untuk menggali potensi siswa, untuk membenarkan cara belajar siswa lewat bertanya balik. Misalnya, apa maksudnya bertanya balik, Miss? Misalnya ada siswa yang tidak mengerti atau lupa. 2 tambah 4 berapa ya, Miss? Saya tidak akan segera menjawab 6 Bapak Ibu, tetapi saya akan balik bertanya dengan dia, kalau 2 tambah 3 kamu tahu berapa? Kalau dia nggak tahu 2 tambah 3 berapa, saya akan bertanya, kalau 2 tambah 2 kamu tahu berapa? Kalau dia nggak tahu 2 tambah 2 berapa, berarti something wrong ya Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Apakah itu mengubah program belajarnya, kemudian atau saya juga bertanya kepada Bapak Ibu di rumah bagaimana cara dia mengerjakan latihan-latihan Kumon di rumah, dan lain sebagainya. Banyak faktor, banyak hal yang bisa kita gali karena satu masalah ini saja. Nah Bapak Ibu, ini saya baru mengangkat topik tentang kemandirian belajar ya Bapak Ibu ya. Nah terus bagaimana sih supaya anak itu bisa langsung mandiri belajar? Yang nggak ujuk-ujuk satu malam bisa kebentuk dong Bapak Ibu ya. Pastinya itu harus berjuang, harus ada perjuangan, harus ada aktivitas yang kontinu dilakukan oleh anak setiap hari, seperti itu Bapak Ibu. Baru terbentuk kebiasaan yang kita inginkan ya. Nah itu sebabnya Kumon juga punya latihan setiap hari. Setiap hari harus dikerjakan satu set seperti yang sudah kami berikan tanggal.
Kalau ditumpuk, ya tentu yang tadi kebiasaan yang ingin kita bentuk tidak akan terbentuk dalam waktu yang kita targetkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mohon juga bantuan Bapak Ibu untuk bisa membantu siswa di rumah mengerjakan tepat waktu. Artinya yang belum punya kumon time, bikinkan kumon time, disepakati jam berapa mau ngerjain kumon supaya terjadi rutinitas. Ya, filosofinya batu sekeras apapun, kalau kita tetesin air sekecil apapun tapi continue, batu tersebut juga bisa lubang ya Bapak Ibu ya. Demikian halnya dengan kemampuan anak-anak kita yang tadinya tidak bisa apa-apa, yang tadinya belum mengerti apa-apa, tetapi kalau kita konsisten melakukan metode seperti ini terus-menerus dengan continue, pasti dia akan menangkap konsep dan membentuk konsep yang benar. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan ini continue. Nanti kalau enggak jadi kepanjangan video saya. Baik, kita akan bahas lagi nanti di video saya berikutnya tentang kemandirian anak lebih detail lagi. Baik Bapak Ibu, sampai sini saja saya ingin sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaiannya. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kemandirian belajar anak-anak kita itu bisa kita bangun secepat sedini mungkin. Yang punya anak usia prasekolah, masih banyak peluang Bapak Ibu untuk mengerjakan atau membangun karakter yang baik, adversity quotient yang baik. Tetapi bagi anak-anak yang sudah SMP, SD, SMA, masih bisa, masih ada kesempatan asalkan kita komitmen dengan anak tersebut juga supaya mereka juga bisa mengerti tujuan dan harapan yang kita ingin kerjakan terhadap kemajuan anak-anak kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.